Padha ambek wingi aku ditakoni basa Kediri. Apa? Separuh. Karo tengah. Oh, karo tengah. Karo tengah. Iya. Piro iku jare ngono karo tengah? Bayanganku ya separuh toh. Heeh. Karena ternyata 1,5 karo tengah. Jangan-jangan kamu nembe krungu. Iya, aku nembe krungu. Lah, kurang Kediri. Padahal bojoku Kediri. Sik salah, Kedirimu sik peh. Iya, Kediri iku sik levelnya peh bayu gitu. Cek mubtadiin. Ambek ratan. Peh Bayu Bang Jo. Ojo lali Bang Jo. Ngendi Bang Jo untuk berbagi. Kana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib. Bahri. Sahabat saya. Nah, aku karo Zaza. Iya. Iku ketemunya ben minggu, seminggu 2 kali. Ya. Berarti balani, siapa saya? Iki wis ana petang wulan luwe Nemen. yo. Nemen. Masa Ida, Mas? Oh, entek idae deh. Kurang 10 dina. Gak ngono. Aku gak bayangno lek meneh. Terus ya apa jadwal Indonesia iki nggo? Jadwal Indonesia. Ya Indonesia iki lho. Bertiga iki lho. Dengan rencananya dia. Ojo se. Sik, masa depan Karena ya siapa yang masa tahu depan loh, ini Mas. belum diatur sama Siapa yang dia. tahu? Allah yang tahu. Oh iya sih, iya. Kan dia bertanya Iya. dan dijawab Zaza. Oh, iya. Terima kasih jawabannya. Iku ya. wis jelas iku. Iya. Sing ngomong-ngomong masa depan siapa yang tahu? Ya jelas pasti gak tahu. Gak tahu ngajaki dodol awam. Minim gak tahu. Ini tak ngaji sampean aku. Masa depan hanya Allah yang tahu. Dan malam ini kita akan membahas tanya jawab. Makanya itu memang dicontohno. Masa ngono. depan siapa yang tahu? Yang Ya. jawab Zaza. Ono dasarane akidatul awam. Iya. Masuk. Iya. Membaca masa depan itu jangan hanya berdasarkan logika saja. Iya, Ada iya. dasarnya. Maka itu memang akidatul awam. Iya. Dan di sini pun Masuk. kita akan menjawab pertanyaan dengan jawaban yang berdasar. Oh ngono ya. Nek ono dasare kelelep, Bos. Iya. Bapak-bapak banget ya. Soalnya nek gak ono dasare. Iku jelas antariksa. Tidak berdasar. Bapak-bapak banget ya guyonan kita ya. Aduh. Aduh. Jadi bapak-bapak ya paman. Loh, sampean ngerti gak kenapa kok guyonan bapak-bapak iku sering kali diremehkan dan dianggap receh banget. Apa? Ayo ngerti gak? Aku yang Gak bahas ngerti. sampe Mas Najib. Lapo iki? Alasannya apa? Soalnya karena alasannya adalah bapak-bapak Mm-mm. itu sudah sangat bosan dengan kepahitan, dengan tanggung jawab, dengan rasa berat. Permasalahan yang serius. Iya, akhirnya ono barang titik ser ngono enggak wegek bisa. Dadi gegek ya. Iya, padha ambek wong Ambek Poso. Sik tak tambahin maneh bebane bapak-bapak iku. Iya. Wis uripe soro, history YouTube Kokomelon. Gak podo karo iku Mang ya. ngomongno Kokomelon. Aku kemarin delok apa konten Instagram. Heeh. Salah satu orang curhat kenapa anaknya kena delay speech ketika dia datang ke terapis pokoknya ahli anak lah. Iya. Salah satu nih. Kakek ndelok Kokomelon. Kan delok Kokomelon. Karena di sana nggak ada nggak ada dialognya ya. Dialog. Gak ada dialog pertama, kedua nih terlalu berwarna. Jadi si anak gak terangsang untuk Berbicara. berbicara. Tapi melihatnya Yo. jeli. Oh. Dan kurang diceritani. Berarti carane mbahku biyen yo jos yo. Iya. Cerawitane sembau Ceritanya barang semua kalir. Barang kalir. Ceritanya Paham gak nabi-nabi. paham pokoknya ceritanya. Nggih. Nah, aku sih nek kate turu biyen diceritain nabi-nabi. Dan sekarang ketika kita ngobrol, misalnya ayo ketemuan, kene tak ceritain nabi-nabi. Berarti kok kate nguru-nguru kok ya. Iya. Iya. Lah cerita nabi-nabi kok mek puk-puk ini. Aduh, wis. Ayo lah misalnya nara ceritanya nabi-nabi sing masyhur tagak. Apa sing masyhur? Halah, berarti gak siap kan menerima cerita nabi-nabi. Nah, nek- Guru ngerti bedanya masyhur ambek gak ya? lah Iya. iya. Berat itu. Oke, malam ini kita akan membahas 3 pertanyaan dulu ya. Oh iya, Tiga kasus, 3 pemanasan. Ya. Setelah 4 bulan, setelah masa iddah hampir selesai. Oke, yang Pemanasan pertama, nih. Ya, yang ayo, pertama ayo. dari Mbak Fadila dari Jogja. Ini sebenarnya pertanyaan tanggal 3 Juni
2024. Iya, petang bulan Mas yo. Allah. Ketika kita live ya saya. Saya memiliki saudara, lebih tepatnya Pak D saya. Awalnya beliau itu tinggal di Jogja bersama istrinya, sudah bertahun-tahun dan memiliki 3 anak. Dikarenakan faktor ekonomi yang membuat suaminya menjadi depresi atau hilang akal, tidak mampu menafkahi istrinya lagi dan anak-anaknya. Suaminya beberapa kali masuk keluar rumah sakit jiwa dan overdosis obat. Untuk perlakuan istrinya juga kepada istrinya mungkin ini ya. Ya. Kurang mengenakan, sering membanting-banting barang, melakukan tindakan kekerasan, main fisik yang membuat kurang nyaman, sering mondar-mandir ke sana kemari ke tempat saudara jauh jalan kaki, kadang meminta uang, meminta makan, pokoknya melakukan sesuatu yang kurang penting. Itu semuanya yang membuat istri dan anaknya tidak betah di Jogja dan takut dengan suaminya. Lalu baliklah si istri dan anak-anaknya ke rumah orang tuanya di Palembang. Oh iya sing Palembang itu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukum nafkah sebagai istri dan tanggung jawab kepada anak-anaknya, sedangkan posisi suami seperti itu. Saran yang terbaik untuk istrinya bagaimana? Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saran dhisik. Soalnya sak durunge saran pertanyaane iku ketika jawab keluar masuk RSJ. Itu kan berarti on off. Ya, On off itu. Ya. Kan pertanyaannya ya apa wong iku misal dikatakan gila atau ODGJ menurut syara Islam dhisik. Sing iso dikatakan ODGJ dhisik. Ya, oke. Jadi gini. Aku pernah baca itu gini. Kata-kata dalam apa ya? Kena kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental dalam kitab itu ada istilah junun. Ya. Ada istilah khobal. Nah, yang satunya iki apa rek bahasa Arab? Pokoknya terjemah itu pikun. Cara diterjemahkan. Kan itu termasuk gangguan. Ya. Gangguan dalam pikiran. Lah, kalau untuk gila sendiri itu satu lagi. Ihma itu mungkin cenderung pada ayan. Khobal itu memang idiot. Cenderung ke situ. Kalau junun itu memang istilahnya apa ya? Pikirannya itu kacau. Beliwar. Beliur terus. Tidak sesuai dengan normalnya orang lah pokoknya. Ya. Tapi lah itu mah jaluk mangan. Itu normal gak sih? Loh, orang gila sendiri junun ya. Kita berbicara enggak berbicara orang gila ya. Junun sendiri itu secara kebutuhan itu masih ada, Mas. Nah, loh, malah di kitab itu ada ketentuan gini ya. Kalau seumpama ada orang junun, nah, orang majnun, kok dia membutuhkan pernikahan, ya, maka ya boleh dinikahkan. Boleh loh ya. Boleh. Kepada siapa yang mau. Daripada banyak korban ya. Iya, soalnya ketika nanti dibiarkan tidak menikah, semisal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain. Ya. Diinginkan oleh junun. Nah sing majnune kan ya ingin-ingin aja kan. Lah, atau membutuhkan perawatan. Kan bisa. Nah, mungkin ketika ada yang mau merawat dan bersedia, itu nanti bisalah si junun ini dinikahkan dengan orang yang ya pertama iku mang bisa memenuhi kebutuhan junun lah, baik kebutuhan ragawi ya, maupun non ragawi ya. Terus lah engko apa masalah apa iku nafkah? Lah, iku sing nanggung keluargane. Masalah nafkah karena jadi gini Mas, dalam fikih iku ada istilah mahjur. Ya, mahjur iki istilah ya. Ya. Mahjur atau lengkapnya mahjur alaih. Mahjur alaih adalah orang-orang yang dalam membelanjakan hartanya itu ada pembatasan, baik pembatasan setengah atau sampai keseluruhan. Itu mahjur. Nah, mahjur itu ada kalanya disebabkan dia masih kecil. Semisal ya ada anak masih kecil, tapi dia sudah punya uang sendiri. Oke. Ya. Jadi artis. Ya, misal jadi artis gitu, atau tiba-tiba dapat undian berhadiah gitu ya. Tadi oke. Lah ini nanti anak kecil ini statusnya mahjur alaih.
Karena apa? Karena belum dia masih dianggap tahap anak-anak. Sehingga wali ada kewenangan untuk intervensi terhadap hartanya. Itu pertama. Yang kedua ada konteks mahjur itu karena dia majnun tadi. Ya aku nggak pakai term orang ya itu ya. Angel ya. Termnya kita kan kata ngomong gila kok kasar. ODGJ terlalu umum kan. Terlalu kurang spesifik. Kurang spesifik. Kita pakai majnun. Lah, majnun di sini ketika dia punya harta, ini ya majnun itu dia itu terbatas dalam pengelolaan hartanya. Ketika junune semisal tadi dari sampean apa? Pedot-pedot ya. Semisal ada timingnya. Seminggu seminggu majnun, seminggu waras gitu ya. Nah, berarti selama dia masa majnun itu dia menjadi mahjur alaih atau tasarrufnya itu terbatas dan menjadi walinya itu memiliki intervensi terhadap hartanya. Intervensi bukan berarti memiliki loh ya. Mengelola, mengatur. Lek misale sing majnun mang gak ono. Gak ono duwike. Terus dinikahno. Yo. Lha iki sing nafkahi bojone iki sapa? Ya karena tetap menjadi tanggungan ketika itu enggak ada harta ya. Maka iki kita berbicara legalitas pernikahan itu sah. Legal. Untuk nafkahi legal, untuk nafkahi ya walinya majnun ini tadi. Berarti wali tetap punya kewajiban karena dia bukan orang yang mumayyiz ya. Orang yang sadar yang dan paham. Orang yang paham betul dengan kehidupan dunia. Sing artinya kudu golek duit gawe nafkahi bojo. Maka wali ambil alih dari si majnun yang menjadi suami tersebut. Jadi untuk kebutuhan majnun atau tadi anak kecil yang belum balik gitu ya, yang belum tamyiz, itu nanti ya juga menjadi kewenangan wali, menjadi tanggung jawab daripada si wali. Iku ngono. Dadi gak kabeh lho. Saiki nek ana wong semisal konteksnya majnun, lah butuh mangan niku apa ya gak iku? Lah iku ternyata ya tetap kebutuhan manusia normal, Mas. Makanya ndek nikah iku gak apa-apa kan majnun, tapi lesu kan. Tetap loh orang majnun itu yang orang majnun itu ternyata tetap melakukan beberapa hal yang dilakukan manusia normal, minum, rokokan bahkan. Aku gobolok dijaluki yoan. Curhat ya. Ndi wong e kau. Mari ndek kono. Mari lewat. Mari fashion show. Tapi yang kayak ini yang dia sadar betul bahwa dia walaupun majnun, hal yang tidak bisa dilakukan adalah mengelola harta tadi. Mengelola harta. Yang dalam fikih itu kewenangannya mengelola harta itu terbatas. Berarti untuk jawabannya iku Mang. Nah, ini kan orang tua si bapak ini kan majnun. Masuk kategori majnun karena depresi. Terus si ibu ini yang dibingungkan adalah si ibu ini nafkah sebagai istri. Dan nafkah anak-anaknya ini bagaimana? Apakah ikut wali atau nek melihat dari konsep awal tadi. Ya, jadi seharusnya itu walinya wali dari majnun ini tadi memiliki hak untuk mengintervensi hartanya ketika dia punya harta kan. Nah, sehingga contoh semisal dalam kasus ini kasusnya apa? Kata-katanya apa? Si bapak bapaknya gila ya. Dalam istilah ndek kono lho. Istilahnya di sini depresi sampai dikatakan gila. Dikatakan gila tadi itu ya itu hilang akal. Ketika nanti si orang yang hilang akal ini punya harta, maka nanti yang berhak mengatur nafkah bagi istri dan anak daripada orang gila ini adalah orang yang dikatakan gila ini tadi walinya. Berarti moro tuane marate si ibu. Ya, iku ngono. Lah makane menjadi beda kasus ketika nanti orang yang dikatakan hilang akal ini tadi itu nggak punya harta. Sebenarnya itu tetap beralih. Nah, tapi levelnya wali ini nggak semutlak ketika masih anak loh ya. Nggak semutlak loh ya. Tetap ada batasan sehingga nanti di situ
nafkahnya sebenarnya itu tetap menjadi tanggungan dari orang yang hilang akal ini sebenarnya. Tapi dialihkan. Tapi nanti ketika dia punya harta bisa dialihkan melalui walinya. Ngono. Terus misalnya dia karena proses keluar masuk rumah sakit kan membutuhkan biaya toh. Dan hartanya habis. Ya. Istri akhirnya wis aku tak boleh nang wong tuaku. Ya. Nah, dan waline si Majnun mang gak ono bisa. Sudah meninggal misalnya. Ya. Ya berarti dia dianggap tidak mampu memberi nafkah kan? Ya. Iya. Terus? Ya ketika dia tidak memberi nafkah. Ini kan yang menjadi kunci sebenarnya ini. Saran terbaik untuk istrinya bagaimana? Nah, saran terbaik loh ya. Saran terbaik yo. Di onceki dhisik, Iki lho, bedane nang podcast nang liya. Lek liya langsung hukum das. Kene gak nangnya breakdown dulu. Breakdown. Lihat akar permasalahannya, Ya, pengembangannya bagaimana. Iki podcast Tabasul Masail Jan. Ya karena sing biasanya korae lho. Iki biasanya Basul Masail loh. Ya. Oke, kita lihat penjerumusnya. Kita lihat dulu akar permasalahan. Pertama, ada kasus si pihak laki-laki ini hilang akal. Ya. Oke. Kedua tadi dikatakan tidak mampu memberi nafkah. Iya. Oke, karena mungkin hartanya habis dan lain sebagainya. Terus kemudian ada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Karena kehilangan akal. Iya. Loh, ini loh Mas. Balik nang konsep Majnun dhisik ya. Majnun itu tadi ketika merusakkan barang, itu tetap yang walinya tanggung jawab nganteni Mas. Nah, iku ngono. Iya, durung kesebut, durung ke mention. Mention bos. Dek mangan. Fungsi ku nang kene ku ngode-ngode barang-barang kependem manggite. Saya kira ngomong rada-rada kayak Cinta Laura. Minggu Sweetie. Biasanya kan Jawa Indonesia ya. Ya, jalan becek ada ojek. Iki rada telu, Bos. Iya. Ilatku rada keblender. Oke. Oke, ada 3 aspek ini. Ada aspek. Lah. Kalau dalam fikih, ini aku belum memberi saran ya. Belum memberi saran. Ini pandangan dalam fikih. Dalam fikih itu bagi seorang istri itu boleh menggugat cerai suami dengan alasan pertama ketidakmampuan suami memberikan nafkah. Oke. Nah, atau sadar atau tidak ya itu ya? Iya, itu. Dia normal atau tidak itu enggak jadi masalah. Yang penting dia mampu memberi nafkah atau tidak. Bukan berarti enggak mau loh ya. Nek gak gelem kei nafkah beda urusan. Nah, tapi nek tidak mampu, itu nanti si istri bisa mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Ke pengadilan. Yang kedua, dengan menghadapi pasangan yang kurang waras ya atau hilang akal tadi, itu ternyata si istri itu juga atau baik si suami juga boleh ya. Nah, itu bisa mengajukan gugatan cerai juga ke pengadilan. Berarti atas dasar ketidaknyamanan. Kehilangan akal. Ketidaknyamanan karena pasangannya hilang akal. Nek gak nyaman kok. Terlalu gak. Ya karena sebabnya hilang akal itu sih dari landasan. Nyaman gak nyaman itu bukan landasan. Urusan nanti. Kan nek gak nyaman kan awalnya berhubung Trisno jalaran saka kulino kan ngono. Nyaman iso dioyo. Hati-hati di nyaman koncone. Kenyamanan iso dioyo, tapi lek kelangan akal, apa nih direbut akale gak ono gak ngerebut. Iya sih. Lah atau dalam yang ketiga tadi permasalahan KDRT. Ini KDRT memang ada khilaf, Cuman ada yang memperbolehkan menggugat cerai pasangan sebab adanya KDRT. Ya, iki dalam tinjauan fikih. Dihukumi dhisik pertama masalah ketidakmampuan memberikan nafkah. Lah. Karena nafkah ini merupakan hal wajib. Ya kan? Mari qabil tu nikah wa tazwijaha kan yang menjadi kewajiban suami pertama kan nafkah kemudian muasyarah bil ma'ruf. Iya, betul. Ya kan? Lah, karena nafkah ini tidak terpenuhi, maka bagi istri itu nanti
berhak atau memiliki hak untuk menggugat cerai. Tapi gak langsung pegatan, gak. Soalnya apa? Harus ada proses dalam pengadilan. Oh ya. Yang mana pengadilan ini kok diteliti dhisik. Apakah memang benar-benar nggak mampu atau hanya nggak mau? Atau jangan-jangan salah paham tentang nafkah? Atau yang dinafkahi ku mbok nome, mbok wega. Alias repot maneh. Kan banyak ya ada ini terkait nafkah, definisi nafkah kita sudah jelaskan berkali-kali di konten kita. Biar nggak salah paham, kok nang skincare termasuk nafkah. Ah wis, engko biar delok di channel kita. Link engko disertakan di bawah ngono Boleh ya. ono scrollen. Gak gelem deh. Oh gak gelem repot. Kayak link itu mah. Kalau konten kita, Bos. Boleh ono dhewe jawab. Iya wis. Obo aja channel kita. Dan ojo sampai salah paham tentang besaran nafkah juga. Dan itu wis dinafkahi. Cuman kurang gede, ngomongnya gak dinafkahi kan ono. Lah iku Terus ono maneh sing lanang, aku wis ngekek nafkah. Terus nominalnya sakmene. Iki mang wis masuk kebutuhan utama ta durung? soalnya nafkah kan hubungannya ambek pemenuhan kebutuhan kan. Iya. Kebutuhan iki bukan kebutuhan batiniah yo, tapi kebutuhan dohir kan. Dari sisi makan. Emang iku batin yo, gak dohir pisan. Urusan iku. Ya ono dohire sih. Tapi masuk enggak yang itu yang itu di dalam nafkah kita bahas sudah kita bahas. Guyonane kan ngono, nafkah batin ngono. Sek ta. Gak lah, gak mlebu nafkah, gak percaya. Kalau ono video. Kalau video. Ono. Sudah kita bahas semua. Jadi nafkah batin itu enggak masuk kategori nafkah itu. Jadi bojone ngejak kelon tok gak gelem ke dhuwit. Masalah itu. Duit tok gak ada kelon. Masalah. Iya, masalah. Masalah Bos. Lah iya kelon tok gak ada duit. Emang lek lesu iso kelon. Lopo mes lho. Kayak duwe Bos, kayak mangan. Iya mangan mutek saiki. Artinya digojekno, dikirim makanan jadi. Kan gak ada duit. Istri nih, suaminya sing bayar. Suaminya sing bayar. Sewa itu gak perlu nyekel duit aja nih ya. Perlu gak sih? Oh, wis dibahas. Latihan bojomu gak tapi nyekel duit, lah suwe-suwe njit-njiten. Delok duit apa yuk gak tau ro. Latihan apa nyiksa? Pun. Tadi gini, mengenai yang tak bahas tadi ya, ketika si suami nggak mampu memberi nafkah, si istri nanti berhak menggugat cerai ke pengadilan. Tapi ini gugatan tok lo ya. Nanti masalah keputusan itu cerai atau tidak tetap bergantung pada pengadilan. Jadi nanti pengadilan ada istilah apa ya, meneliti dulu. Iki bener nggak dia nggak mampu dan lain sebagainya. Ketika itu sesuai prosedur, jatuh putusan cerai berarti dia tervonis cerai. Nah, jadilah seorang istri tersebut janda. Orang yang junun tadi, junun duda. Lah iku mungkin nek pengen bocong-bocong dek Tuhfatul Muhtaj itu ada keterangan atau kitab-kitab yang lain diperjelas titik Tuhfatul Muhtaj juz 8 halaman 340. Nah, wah, detail kan? Jadi kalau mempertanyakan, iku menurut fikih sapa? Iku mungkin tas disebut. Iya. Fikih ala kene, yo ojo di loncat-loncat. Iya. Dan anjane gak kulino sinau kitab tau tebel ojo ndaki. Betul lah. Saran terbagi emang. Lah goblok manut. Goblok ngeyel. Goblok netel, Mbok. Alhamdulillah malaikat Israel gak gregetan ngono ya. Loh, lek misale malaikat Israel gregetan pun terus dijabut gayaku iku lebih baik loh ya. Iya sih. Daripada sing jembok malaikat Mikail loh ya. Asupan untuk dia berkurang. Mau diempet sama malaikat Mikail ayo. Apa gak tolak ini. Lanjut Mas Tano. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai permasalahan si istri itu nanti bisa menggugat cerai yang dalam keadaan hilang akal, ya. Niku kemarin kita pernah bahas. Ya. Dek permasalahan aib nikah itu kan. Ya. Nah, tadi untuk lebih jelas scroll aja. Ya. Iku
berdasarkan Fathul Qorib kok yang kemarin kita bahas itu ya. Wenteng Pal. gak sampai Wahab, Tipis takrib tok selesai tapi ngeluh. Nek Fathul Qorib iku biasanya nek sing digawe nang kene halamane sing sesuai biasanya kan harokate. nah masalah itu. Iya, engko nek butuh harokat ya kita ngopi di sini lah. Iya. Bisa diatur jamnya tetap kok. Wong kan aja bigo cedok pisan ya. Waduh. Oh iya, Karo Lukman dikon buka lawang, kayak lawang nang bunuh. solutif. Solutif. Tapi aku terganggu. Terus aku kate takon sih, sampean wis iku tok, wis mari aku. Kurang siji masalah KDRT. Oh iya. Lah. Turun mari sabar. Ya aku kate takon soalnya. Iya. Wis celorat ngene iki. Iya. Empat. Anggap aja poso. Nyemeto sih. Ayo. Mengenai KDRT iki nanti memang ada khilaf tapi khilafnya antar madhab. Madhab ini kalau dalam madhab Syafi'i yang dianut mayoritas Indonesia atau Hanafi mungkin negara Turki Yang paling banyak di Turki. atau Hambali itu di beberapa wilayah Timur Tengah itu masih menganut madhab Hambali. Nah, itu menyatakan ketika terjadi KDRT, itu si istri tidak bisa menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena gugatan cerai ini nggak solutif. Masih bisa dengan cara yang lain, semisal memberikan pengaduan KDRT, nanti pengadilan ini memberikan hukuman atas tindak KDRT-nya. Oh. Nah, pandangannya ngono. Oh iya. Jadi perceraian ini bukan sebuah opsi. Ya. Nah, tapi masih ada opsi lain, yakni bisa dengan dididik sama pemerintah. Didikannya sampai habis bareng. Habis itu bisa dipenjara bareng. Lah, itu legal. Kan sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia toh. Ada toh? KDRT itu di undang-undang kalau nggak salah polisi itu ada sub khusus perlindungan wanita dan anak. Oh. Jadi kalau ada KDRT tinggal laporan ke polisi, nanti akan ditindak dan ditindak secara hukum, ada BAP-nya juga di persidangan. Nanti diarahkan untuk dihukum sesuai dengan ketentuan. Kejadian di daerah sekitar sini kalau nggak salah itu berapa tahun yang lalu istri mengadukan suaminya karena si istri sering dipukul. Dan sama polisi di BAP akhirnya suami ada didikan dari pemerintah di penjara. Ya, itu legal memang, legal dalam arti pernah yang aku ditakoni, Mas, cara mari ana wong lanang mari ngepuk bojone, terus sing wedok lapor nang polisi iku termasuk nusus gak ya? Loh ya enggak lah. Enggak. Tetap meskipun itu dalam ranah koridor pernikahan, pemukulan yang legal menurut syarak sendiri itu darbun ghairu mubarrih istilahnya. Pemukulan yang tidak memberikan efek yang mengena, menyakitkan. Bekas power kabeh mripate ngene bengep kabeh. Lah iku mari nangis toh. Bisa dipidanakan dan iku enggak termasuk dalam kategori nusus. Iya. Si istri hanya mengambil haknya. Iya, betul. Dan itu kan gini, kalau kita misalnya melihat apakah istri melaporkan suaminya ke polisi atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga, itu menjadi masalah. Ya. Harusnya si istri ketika dia masih cinta, itu tindakan yang paling tepat. Iya. Karena didik banget. Didik banget. Karena si cewek didik juga gak mampu. Buktinya ketonyo. Saya pernah dia mampu. Gak mungkin ketonyo. Iya. Berarti jelas kan lanangnya sing bengep. berarti yang dinikahi adalah singa itu. Lah itu. Makanya dilaporkan ke pihak yang berwajib agar dia dididik, agar bisa tetap menjalankan hubungan ini. Ikut menurut tiga madhab tadi, Syafi'i, Hanafi dan juga Hambali. Tapi ada pandangan yang berbeda dalam madhab Maliki. Oke. Nah, madhab Maliki menyatakan bahwasanya ketika terjadi KDRT, itu nanti si istri memiliki hak untuk melaporkan suaminya. Pelaporan ini dalam rangka gugatan cerai dan itu legal menurut madhab Maliki. Aku pernah baca di KHI apa ya nek gak salah itu kan bisa. Iya. Bisa. Kan dan juga kalau di Syafi'i kan juga boleh.
Nek Syafi'i ku levelnya gugatannya itu bukan gugatan cerai, Mas. Tapi gugatan cara istilah apa ya wis peradilan biasa lah, ada jinayah, ada perlakuan yang tidak mengenakan. Lah itu berarti bukan perkara perdata. Bukan perdata. Nek cerai kan perdata toh. Nah, ini masuk pidana. Nek dalam tinjauan 3 mazhab yang tadi iku ya konteks pelaporannya, gugatannya itu gugatan pidana. Ada atas KDRT. kekerasannya. Tapi kalau dalam mazhab Malik itu legal ketika seorang suami katakanlah ya KDRT terhadap istri, ini nanti si istri bisa menggugat cerai secara perdata Langsung ke pengadilan langsung dan itu legal prosedurnya. Nah, itu mungkin untuk teman-teman yang baca dalam fikih perbandingan mazhab seperti dalam Fiqhul Islami itu ada pembagian seperti itu atau lebih detailnya ke kitab mazhab Maliki Minahul Jalil itu juga menyatakan seperti itu. Jadi dalam Minahul Jalil itu kan kitab dalam mazhab Syafi'i ya. Memang diterangkan ketika terjadi pemukulan si istri nanti melaporkan kepada pengadilan, Pak Hakim, saya mendapatkan pemukulan dan saya ingin menggugat cerai suami saya. Nah, ini nanti prosedurnya itu si hakim nggak serta-merta menerima kasus tersebut. Tapi dianalisis. Tapi dianalisa dulu. Tapi lah nang Indonesia jadi dasar. Salah satu, insya Allah loh ya, setahu saya, ketika si istri mengalami kekerasan boleh mengajukan. Bisa mengajukan. Tapi apakah langsung bisa putus? Karena ada proses peradilan. Ada proses peradilan. Berarti kan kayak mang seakan-akan pernyataan sampean kan di Indonesia sendiri nggak bisa sebagai dasar untuk pengajuan perceraian ketika ono kasus KDRT. Sing dek iki mang lho. Padahal di sebelumnya di ucapan yang pertama sing awal mang iku bisa sebagai dasar. Lah. Jadi engko sahabat ngopi juga bingung. Betul. Konklusine ngono iku, Mas. Jadi kalau misalnya kate dilebokno nang perdata iku iso. Kate dipidana yo iso. Bisa dua-duanya. Tapi masalah apakah legal mengajukan KDRT ini sebagai gugat perdata, gugat perceraian? Itu ternyata dalam mazhab Maliki itu legal. Boleh dan bisa. Jadi sehingga pengadilan bisa memproses. Alasan perceraiannya. Iya, alasan perceraiannya. Dek nang Indonesia gak iso. Indonesia itu saya kira ndek KHI ku boleh. Lah iya iso juga. Soalnya aku nek gak salah iku tahun kemarin apa ya pernah bahas itu. Jadi ndek forum diskusi lah ya. Iku ada korban KDRT. Kemudian dia melaporkan ke pengadilan. Saya mengalami KDRT dengan suami saya. Lah ini diteliti dulu oleh pengadilan. Tetap ada prosedurnya kan ya. Setelah diteliti, terbukti KDRT, kasus itu diangkat, kemudian muncul vonis perceraian. Lagi, dulu aku ngene loh, sik toh, mazhab Syafi'i enggak mengenal deh gugatan cerai itu sebab adanya KDRT. Kok bisa legal secara KHI kan gitu loh. Ternyata KHI yo Kak mazhab telu papat. Ternyata KHI kan mengakomodir 4 mazhab. Ternyata dalam mazhab lain itu ada seperti itu. Tapi ini aku sih kalau kita pengen memberikan efek jera, jangan diputuskan hubungannya dulu. Kasih pelajaran pidana dulu, baru putuskan hubungannya. Iya kan? Iya sih. Iku sih. Jahat tapi ya. Gak bener. Gak bener ya. Iya sih. Cek anak korban lain. Oh iya. Kalau misalnya kita sebagai perempuan egois, kita langsung putuskan saja hubungannya. Tapi kalau kita nggak pengen ada korban berikutnya, ya sudah kasih pendidikan dulu. Kasih pendidikan dulu. Di sekolah nonang Polres lah ya. Mari ngono setelah proses itu selesai berjalan dan ingkrah putusan keluar, gugat saja karena nggak mampu memberi nafkah. Dan KDRT juga toh. Iya kan. Visum dhisik ae. Iya, visum dhisik. Dua ada kasus perdata dan pidana. Jadi mari dipidanakno digono perdata. Masuk sih. Iya. Efek jerane double. Lan goblok ndang. Itu perlu dididik toh. Iya. Karena kan ya juga ada cewek-cewek lain sing yo duwe bapak yo disayangi bapak juga. Iya. Saya mungkin dadi korban sampai goblok-goblok ngene iku lho. Lah, kan yo sakno. Iya, makane iku perlu double degree. Saran nih. Lah, saran koyoke sing luwih pantes sampean deh. Aku hanya membawa saran berdasarkan fikih. Kalau dalam berdasarkan fikih memang
Gini ya, aku ngambil konsep Malikiyah dulu ya. Ya. Konsep madzhab Maliki dulu. Jadi gini, kenapa sih kok cie barengan? Kan mau ngomong. Oh iya. Lah pas aku ngomong ngeglek yo. Ngene iki Mang. Rotok gopo. Jadi gini, aku mengambil konsep Malikiyah dulu. Alasan Malikiyah ini kenapa si istri boleh menggugat suami dalam kasus KDRT itu berdasarkan hadis la dororo wala diroro. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Nah, dari situ, dari hadis ini di breakdown, breakdown ya bahasaku. Diturunkan menjadi hukum dalam madzhab. Pronunciation kurang pas emang. Breakdown. Oh, ada. I want to break down. Iya. Oke. Nah, jadi dari hadis itu madzhab Malik diturunkan karena memberikan pengaruh buruk pada orang lain itu nggak boleh. KDRT kan termasuk bentuk membahayakan orang lain. Benar. Nah, maka dari itu legal, itu sudah dianggap cukup sebagai alasan gugatan cerai si istri. Nah, jadi ketika si istri mendapatkan perlakuan atau hal-hal yang membahayakan untuk dirinya, berawal dari putusan dalam madzhab Maliki seperti itu, ya bisa-bisa saja untuk menghindari doror atau bahaya yang lain. Nah, kan ngono. Jadi kita menghindari bahaya kan, ya biar kita nggak terjerumus dalam bahaya tersebut. Makanya langkah yang diambil adalah kembali ke orang tuanya dulu. Itu ya menghindari bahaya. Logis. Tapi langkah selanjutnya hubungan pernikahan ini emang ya apa? Kalau madzhab Syafi'i madzhab Syafi'i ku kenapa sih dalam KDRT nggak boleh jangan sampai KDRT tidak bisa menjadi alasan gugat cerai karena dalam madzhab Syafi'i ku menyatakan pernikahan itu sangat sakral. Jadi karena kamu disatukan oleh Allah, jadi yang memisahkan juga harus berdasarkan atas Allah, kan ngono. Lah, ketika ada rumah tangga cekcok, ada KDRT, ini sebenarnya yang perlu diselesaikan itu KDRT-nya, bukan pernikahannya. Iku pandangan dalam madzhab Syafi'i. Ku ngono. Jadi memang langkah yang diambil dengan pindah dulu. Sudah tepat. Sudah kemudian saran berikutnya adalah mengajukan ke pengadilan. Bisa, itu bisa. Dengan alasan KDRT, terserah pengadilan mau memproses kayak gimana. Tapi kalau melihat dari rincian kasus tadi kan di samping KDRT juga ada junun. Junun, terus kemudian ada ketidakmampuan memberi nafkah. Lain kan juga bisa menjadi double ya. Bisa menjadi pandangan untuk pertimbangan pengadilan. Tapi nek masalah tidak ada nafkah, itu empat madzhab sepakat loh, boleh-boleh saja loh istri langsung itu, itu legal soalnya ya kewajiban pertama setelah angkat kan nafkah. Terus kemudian muasyarah bil ma'ruf. Iku ngono. Sarannya berarti konklusinya nek Zaza ya apa? Ayo. Konklusinya kan kamu bisa. Lah aku budalno. Bukan ngomong bisa loh ya, budalno. Wes segera diajukan. Kalau emang sudah tidak ada yang bisa diboti. Nggak ono yang iso dianggap positif apa. Kalau cuman mempertahankan hubungannya aja, buat aku ya memang ya juga isyarah dari Allah bahwasanya kamu harus melanjutkan hidup dengan anak-anakmu di tempat yang lain, nggak di situ aja. Soalnya apa ya, kabeh kan ono isyarah ya. Ya apa isyarahnya lah, nek ternyata kamu butuh makan, ya ketemu keruak. Oh no, keruak ya. Iya. Ya kruyuk, keruak kayak bolong. Apa yang kamu bisa tahu bahwasannya tubuhmu sekarang sedang ingin mengeluarkan sisa hasil sekresi. Sisa hasil metabolisme. Ya emang keruak ya. Lewat gurih ya. Iya. Moro senep terus kamu ke bilik tandas. Bilik tandas. Aduh, bilik tandas. Kosakata dhisik sajane. Malaysia yuk. Upin. Upin bilik tandas. Obrolan asik di warung kopi.
tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.